Beliau adalah seorang pakar fikih yang sangat alim, hafal hadis, dan menjabat menjadi hakim di Kufah selama 60 tahun. Dikenal dengan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusannya yang sangat adil. Jadi seorang hakim yang memiliki rekam jejak yang baik. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Al-Husain ibn Ismail Al-Mahamili Al-Baghdadi. Lahir pada tahun 235, wafat tahun 330. Di usia 95 tahun. Jadi Abu Abdillah Al-Mahamili ini beliau yang menceritakan. Tokoh yang diceritakan adalah Imam Dawud Al-Zahiri. Apa kata Syekh Abu Abdillah Al-Mahamili? Sallaitu salata Idul Fitri fi Jami'il Madinah. Aku melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Jami' yang ada di Madinah. Atau aku sholat sunnah Idul Fitri di Masjid Jami' Al-Madinah. Wa qultu, dan aku berkata, maksudnya berkata pada diriku sendiri, adkhulu ala Dawud bin Ali fa'uhanni. Aku akan bertamu. Aku akan masuk ke rumah Imam Dawud ibn Ali Al-Zahiri. Kemudian aku akan memberikannya ucapan selamat hari raya. Jadi tahniatul Id, memberikan ucapan selamat hari raya itu sunnah. Sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Faji'tuhu, maka aku mendatangi beliau. Wa idzan, tiba-tiba aku melihat baina yadayhi tobakun, di hadapan beliau terdapat nampan. Fihi, yang di dalamnya auraku hindaba, terdapat daun hindaba. Bagi pemerhati herbal itu tidak asing dengan daun hindaba, karena biasa digunakan untuk pengobatan-pengobatan alternatif, baik untuk pencernaan, baik untuk membersihkan ginjal yang kotor. Apa daun hindaba itu? Daun hindaba itu kalau di Indonesia itu dikenal dengan daun dandelion. Nama lain daun dandelion di beberapa tempat di Jawa Barat itu daun jombang. Ada nama lain di Indonesia yang keren untuk daun dandelion atau daun hindaba. Apa? Godong randatapak. Daun randatapak. Kategori tanaman liar yang biasa tumbuh di lapangan-lapangan, pinggir-pinggir jalan.
Bentuknya kuning, kapan kena angin gampang merotoli. Jadi kata Syekh Abu Abdillah Al-Mahamili, ketika aku mendatangi beliau, masuk ke rumah beliau, mendatangi beliau, aku dikagetkan. Di hari raya, menu makanan beliau itu adalah daun dandelion. Wa usaratun fiha nukhalah, dan perasan, sari, mungkin kita bisa bahasakan jus. Fiha nukhalah, yang di dalamnya masih terdapat ampas. Ora lembut. Wa huwa yakul, dan beliau sedang memakan. Fahanna'tuhu, maka aku mengucapkan selamat kepadanya. Wa ajibtu min halihi, dan aku takjub dengan keadaannya. Wa ra'aitu anna jami'a ma fid dunya laisa bisyai'in. Setelah melihat beliau di hari raya makanannya seperti itu, aku memandang semua yang ada di dunia itu bukan apa-apa, nggak ada nilainya. Artinya, makanan yang enak, minuman yang lezat, uang yang banyak, itu bukan ukuran kemuliaan dan kebesaran serta keagungan seseorang. Kalau itu menjadi ukuran, maka tentu Imam Daud Az-Zahiri akan makan enak, akan minum enak, akan berpakaian baru, tinggal di tempat tinggal yang megah. Tapi semua itu tidak. Padahal beliau orang paling top, orang paling hebat. Maka berarti kesimpulannya, semua yang ada di dunia itu laisa bisyai', bukan apa-apa. Fakharajtu min indi, kemudian aku keluar dari sisinya. Wa dakhaltu, dan aku masuk ala rajulin, pada seorang laki-laki min muhibbis sani'ah, seorang laki-laki yang gemar, senang berbuat baik. Ai fi'lil khairi wal karam, senang berbuat baik dan berderma. Yuqalu lahu al-Jurjani, yang sering disebut dengan panggilan al-Jurjani. Belum lagi aku memasuki rumahnya, kata Syekh Abu Abdillah Al-Mahamili, fakharaja ilayya, al-Jurjani itu keluar menyambut aku. Hasirar roksi, dengan kepala telanjang. Hafiyal qadamaini, dengan kedua telapak kaki yang tidak mengenakan sandal. Nyeker. Saking apa? Saking gugupe ketamonan Syekh Abu Abdillah Al-Mahamili, seorang hakim yang memiliki track record dan rekam jejak yang sangat baik. Dia datang tergopoh-gopoh sampai tidak sempat memakai tutup kepala, tidak sempat memakai alas kaki, saking tergopoh-gopohnya. Wa qala li, dan Al-Jurjani bertanya kepadaku, ma'annal qadhi, apa yang diinginkan oleh Al-Qadhi sampai repot-repot datang ke sini. Qultu, aku menjawab, kata Abu Abdillah Al-Mahamili, muhim, ini masalah penting. Ini masalah besar. Ini persoalan yang krusial. Qala, Al-Jurjani bertanya, wa mahu, apa itu? Qultu, aku menjawab,
fi jiwarika Dawud ibnu Ali. Di samping rumahmu, termasuk tetanggamu adalah Imam Dawud bin Ali Az-Zahiri. Wa makanuhu minal ilmi ma ta'lamu. Kedudukannya dalam keilmuan kamu sudah tahu sendiri. Wa anta katsirus silah. Bukankah kamu orang yang banyak menjalin hubungan dengan para ulama? Warraghbah fil khair, orang yang gemar dan senang berbuat kebaikan. Taghfulu anhu, kenapa kamu sampai melupakan tetanggamu sendiri, seorang ulama besar? Apakah selama ini engkau tidak memberikan derma kepadanya, engkau tidak memperhatikan keadaannya? Wa haddatstuhu bima ra'aitu, dan aku ceritakan kepadanya apa yang aku lihat saat sowan setelah sholat Idul Fitri. Coba di hari raya menu makanannya daun dan delion dan jus yang tidak lembut, masih mengandung ampas. Faqala al-Jurjani, maka al-Jurjani menjawab, Dawud syarishul khuluq, wahai Qadhi Abu Abdillah, Imam Dawud itu orang yang perangainya kasar. Wis lamun pribasa wong sekian gak galak wonge. Galak kasar. Wajjahtu ilaihil bariha, kemarin saya mengirimkan untuk beliau bi alfi dirham, uang sebanyak 1000 dirham. Liyasta'ina biha, yang agar dengan uang itu ya dia bisa memenuhi kebutuhannya. Dengan uang itu dia bisa terbantu untuk memenuhi keperluan-keperluannya. Apa yang terjadi? Faraddaha alayya. Uang 1000 dirham itu dia kembalikan kepadaku. Wa qala lil ghulam, dan beliau berkata kepada anak muda yang aku utus untuk membawakan uang tersebut. Kullahu, katakan kepada tuanmu, yaitu Al-Jurjani, bi ayya ainin ra'aitani, dengan kacamata apa dia melihatku. Katakan kepada majikanmu Al-Jurjani, dengan kacamata apa kamu melihatku. Wa malladzi balaghaka min hajati wa khallati, hajat dan keperluanku apa yang sampai ke telinganya, hatta ba'astali bihadza, sampai dia mengirimkan uang ini untukku. Jadi takonan ning majikane sira, pamajikan jare Imam Dawud Az-Zahiri, sampeyan nyawang Imam Dawud Az-Zahiri ku nganggo kacamata apa? Hajat dan keperluan Imam Dawud Az-Zahiri yang seperti apa yang informasinya sampai ke telingamu sehingga membuat kamu mengirim uang 1000 dirham, membuat kamu merasa kasihan kepadanya. Mendengar penjelasan itu, qala al-Mahamili, Qadhi al-Mahamili berkata, fa'ajibtu, maka aku kagum, wa qultu, dan aku berkata, lil Jurjani, kepada Al-Jurjani, oh begitu, hati darahim, coba kemarikan uang 1000 dirham itu.
Fa inni ahmiluha ilaihi, saya sendiri yang akan membawakan untuknya. Mungkin pikir beliau kalau yang memberikan dia itu akan diterima. Kan kadang-kadang memang orang seperti itu. Menerima sesuatu itu melihat siapa yang memberi. Fadafa'aha ilayya, maka Al-Jurjani menyerahkan uang 1000 dirham itu kepadaku, kata Al-Mahamili. Wa qala lil ghulam, dan dia berkata kepada anak muda yang menjadi budaknya, itini, bacanya itini, bikaisin akhar, datangkan padaku kantong uang yang lain. Fawazana, maka sang ghulam menimbang alfan ukhra, 1000 dirham yang lain. Waqala, dan Al-Jurjani berkata, tilkalana wa hadhihi li'inayatil qadhi. 1000 dirham yang pertama itu untukku. Sedangkan 1000 dirham yang ini itu karena perhatian panjenengan. Artinya 1000 dirham sing wingi dibalekaken kan, iku pancen wis dadi niati kita kanggo ngupahi Imam Dawud Al-Zahiri. Lah iki tambahi 1000 dirham maning karena ada perhatian khusus yang diberikan oleh Qadhi Al-Mahamili. Fa akhadtu lahul alfain, maka aku pun mengambil 2000 dirham. Waji'tu ilaihi, dan aku datang kepada Imam Dawud Al-Zahiri. Faqara'tul bab, maka aku ketuk pintu. Wadakhaltu, dan aku masuk. Wajalastu sa'atan, dan aku duduk menunggu selama 1 jam. Setelah ditemui, summa akhrajtu darahima, kemudian aku mengeluarkan 2000 dirham itu, wa ja'altuha baina yadayhi, dan aku taruh, aku letakkan di hadapannya. Jadi orang ditempelaken ning tangan saking akee. Tadi ditaruh ning arep. Faqala, maka berkata Imam Dawud Al-Zahiri, bertanya Imam Dawud Al-Zahiri, hadza jazaa'u man iktamanaka ala sirri, apakah ini balasan orang yang telah mempercayaimu atas rahasianya? Ana bi amanatil ilmi adkhaltuka ilayya, dengan amanat ilmu aku memasukkanmu kepadaku. Jadi artinya engkau saya persilakan masuk bertemu denganku itu dengan amanat ilmu. Apakah kemudian balasannya seperti ini? Irji, pulanglah. Fala hajata li fima ma'ak, aku tidak memerlukan, tidak membutuhkan uang yang ada bersamamu. Qala al-Mahamili, berkata Qadhi al-Mahamili, faraja'tu, maka aku pulang, wa qad saghuratid dunya fi ainayya, wa qad saghuratid dunya fi aini, aku pulang dan dunia menjadi kecil dalam pandanganku. Ya Allah, lakan nilai sama sekali ternyata dunia. Cilik mentik. Wa akhbartul Jurjani, dan aku menceritakan apa yang terjadi kepada Al-Jurjani pada dermawan tadi. Faqala, maka apa kata Al-Jurjani? Inni akhrajtu hadhihi darahim lillahi ta'ala, saya telah mengeluarkan dirham-dirham ini karena Allah.
Fala tarji'u fi mali, maka aku tidak mau uang ini kembali lagi bersama dengan hartaku yang lain. Jadi aku sudah keluarkan, aku niatkan karena Allah, ya sudah, tidak boleh kembali lagi kepadaku. Ternyata Al-Mahamili datang ke Al-Jurjani bukan sekedar menceritakan apa yang terjadi, tapi mengembalikan uang 2000 dirham. Dan Al-Jurjani tidak mau menerimanya. Karena apa? Dia sudah niatkan saat mengeluarkannya untuk Allah. Karena Allah, maka pantang baginya untuk mengambil lagi. Lamun sirakan alhamdulillah begelem. Ya belincak. Sengaku baik. Falyatawallal qadhi ikhrajaha fi ahlil birri wal afaf. Karena itu kata Al-Jurjani, mangga Pak Hakim yang langsung mengurus untuk mengeluarkan, untuk membelanjakan, untuk mengalokasikan uang ini pada orang-orang yang baik, orang-orang yang sekalipun butuh tapi dia bisa menahan diri untuk tidak minta, itu afaf. Afaf itu orang itu aslinya butuh, tapi demi menjaga kehormatan dia menahan diri, dia bersabar tidak meminta, itu ahlul afaf. Yang dalam Al-Quran disebut lilladzina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Jadi dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ta'affuf. Intaha, selesai. Terakhir, sikap Imam Dawud Az-Zahiri ini mengingatkan kita pada sebuah syair. Idza samat ainu man tahwahu an zahabi fatibru wat turbu fid dunya ladaika sawa. Ketika mata orang yang kau cintai, pandangan orang yang kau senangi naik, tidak lagi melihat emas. Karena ada orang tertarik dengan orang yang menyatakan cinta padanya. Dia terima itu karena melihat ketampanannya. Iya, apa sih? Kang Fakih ku ganteng. Karena melihat kegagahannya. Apa gelem karo Kang Irsyad? Gagah. Gede dhuwur, kumisen, brengosen. Ada yang karena melihat hartanya. Bocah cilik, ceret apa? Cilik-cilik ceret-ceret ke duitnya akeh, boral. Iya kan? Idza samat ainu man tahwahu an dhabi, ketika mata orang yang kau cintai naik tinggi, luhur, tidak memandang materi, tidak memandang emas, perak. Fatibru wa turbu fid dunya ladaika sawa. Maka emas dan debu di dunia itu sama saja. Jadi orang itu ketika matanya sudah tidak memandang materi, maka dia akan menerima orang yang kaya raya. Juga dia bisa menerima orang yang sangat miskin yang tubuhnya penuh dengan debu. Ya kapan wis mengkonon zuhud. Jadi ada ulama yang mendefinisikan zuhud itu apa? Ketika kau melihat uang dan debu
itu sama saja. Ketika kau melihat mutiara dan kerikil yang ada di pinggir sungai itu sama, maka kamu telah zuhud. Allah, luar biasa. Ulama tempo dulu. Menjunjung tinggi sikap afaf dan menjunjung tinggi amanah dan kemuliaan ilmu. Naqif huna wallahu alam biswab. Al-Fatihah.